Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya di prodi S1 Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi bilangan kompleks pada sub bilangan kompleks. Oke, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang dimana saya harap dari penjelasan video ini kita dapat menjelaskan pengertian dan bentuk bilangan kompleks. Kedua, itu adalah bilangan kompleks ialah suatu bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian tidak real. Bagian tidak real sering dinyatakan sebagai bagian imajiner. Nah, di dalam memahami definisi diberikan notasi Euler untuk menyatakan bentuk yang bukan bilangan real, yakni I, di mana I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Sehingga bentuk akar negatif 1 dapat dinyatakan dalam bentuk I sama dengan akar negatif 1. Lebih jauh, untuk memahami pengertian dari bilangan kompleks dapat dilihat dalam contoh berikut. Oke, ini ada contoh dari bagaimana cara kita mengidentifikasi bilangan kompleks. Nah, tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks berikut. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah 2 plus I. Dan soal kedua itu adalah 2 dikurang akar negatif 4. Oke, kita bahas yang pertama. Bentuk 2 plus I pada pertanyaan A itu adalah sama dengan 2 plus 1i, memiliki bagian real dan bagian imajiner. Nah, jadi 2-nya itu adalah bagian real dan 1-nya itu adalah bagian imajiner. Oke, untuk yang pertanyaan B, bentuk 2 dikurang akar negatif 4 dapat dinyatakan sebagai 2 dikurang akar negatif 4 itu sama dengan 2 dikurang 2i. Jadi, sehingga 2 adalah bagian real dan negatif 2 adalah bagian imajiner. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait bentuk-bentuk bilangan kompleks. Nah, jadi ini ada beberapa bentuk bilangan kompleks, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah bentuk kartesius bilangan kompleks. Ya, jadi bilangan kompleks Z yang dinyatakan dalam bentuk Z itu sama dengan X plus Y. Jadi dengan X sama Y itu adalah bilangan real, disebut sebagai bentuk kartesius. Nah, bentuk kartesius bilangan kompleks itu bilangan X disebut bagian real dari Z yang dinotasikan dengan REZ atau RZ itu sama dengan X, dan bilangan Y itu disebut bagian imajiner dari Z dinotasikan dengan lim Z atau lim Z itu sama dengan Y. Oke, ini adalah gambar grafik dengan menggunakan GeoGebra, yaitu grafik dari bilangan bentuk kartesius itu dalam bilangan kompleks ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan. Gambarlah bilangan kompleks berikut pada bidang kompleks. Nah, pada pertanyaan ini kita bisa menggunakan media teknologi seperti GeoGebra dalam menggambarkan bilangan kompleks ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan GeoGebra. Oke, pertanyaan pertama adalah ZI sama dengan 4 negatif 3I. Oke, jadi terletak pada kartesius, yaitu di pada bagian seperti itu ya. Untuk yang kedua itu adalah Z2 sama dengan 2 plus 2I. Nah, ketika pada menggunakan GeoGebra, maka dia berada di posisi Z2 di atas seperti itu, 2,2. Dan untuk yang ketiga itu adalah Z3 atau Z3 sama dengan I. Nah, yang berarti dia terletak pada itu dengan sama dengan 1 ya. Oke, mungkin seperti itu cara menggunakan GeoGebra. Oke, bentuk yang kedua, bentuk polar bilangan kompleks. Misalkan X, Y bilangan real, maka bilangan kompleks Z sama dengan X plus
Y dapat dinyatakan dalam bentuk polar, yakni Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, atau R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang dimana X-nya itu sama dengan R cos theta dan Y-nya itu sama dengan R sin theta. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada contoh terkait tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks berikut. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah Z sama dengan 1 plus I. Pertanyaan yang kedua adalah Z sama dengan 3 plus 1. Oke, kita bahas satu-satu terkait soal itu. Yang pertama, soal yang pertama itu adalah bilangan kompleks Z I plus I mempunyai R itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan akar 2. Sin theta sama dengan 1 per akar 2 dan cos theta 1 per akar 2. Nah, jadi salah satu nilai theta yang memenuhi adalah theta dari 45 derajat. Nah, jadi bentuk pola dari bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I itu adalah Z sama dengan akar 2 cos 45 derajat plus I sin 45 derajat. Oke, untuk soal yang kedua itu adalah Z sama dengan 3 plus I. Nah, bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 plus I itu mempunyai R yang dimana sama dengan akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 2. Dan sin theta itu sama dengan 1 per 2 dan cos theta itu 1 per 2 dikali akar 2. Dengan memanfaatkan sudut istimewa trigonometri, maka kita memperoleh 30. Jadi bentuk pola dari bilangan kompleks itu Z sama dengan akar 3 plus I adalah Z sama dengan 2 cos 30 derajat dan cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk eksponen bilangan kompleks. Nah, jadi setelah kita mempelajari dari dua bentuk tadi, kita akan belajar terkait bentuk eksponen bilangan kompleks. Nah, misalkan Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta adalah bentuk polar bilangan kompleks. Maka Z dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen, yakni Z sama dengan RE pangkat I theta dengan yang dimana dengan E pangkat I theta-nya itu adalah cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi dengan tentukan bentuk eksponen dari bilangan kompleks berikut. Oke, di sini ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang A dan pertanyaan yang B. Nah, Z sama dengan akar 2 cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah Z sama dengan akar 2 cos 315 derajat ditambah I sin 315 derajat. Oke, kita jawab. Nah, jadi untuk penyelesaiannya adalah bilangan kompleks. Untuk membahas yang bagian A, bilangan kompleks Z sama dengan akar 2 cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen, yakni Z itu sama dengan akar 2E pangkat I 45 derajat, dan B, bilangan kompleks Z sama dengan akar 2 cos 315 derajat ditambah I sin 315 derajat dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen, yakni Z itu sama dengan akar 2E pangkat I 315 derajat. Oke, seperti itu ya terkait penjelasan bilangan kompleks. Semoga dari video ini dapat kita pelajari bersama dan dapat dipahami. Cukup sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.